Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan video ini saya coba jawab lagi tentang pertanyaan yang mampir ke WA saya melalui Japri. Ya, beliau ada di grup, tapi tanyanya Japri yang nggak masalah. Pertanyaan, kemudian ada jawaban, dan itu menjadi pembelajaran untuk yang lain. Tapi baiklah, saya akan jawab. Ini ditanyakan oleh seorang janda anak 6. Dia cerita di dalam pertanyaan ini, dia panjang sekali menulis di WhatsApp. Dia cerita dia melakukan usaha jualannya enak, tapi modalnya dengan modal riba. Jualannya enak tapi tutup, bangkrut. Padahal yang beli juga banyak. Nah, karena jualannya tidak lanjut, hutang tetap harus dibayar, akhirnya dia gali lubang yang lain, pinjam utang riba lagi untuk bayar riba yang pertama itu. Nah, lama-kelamaan ya, riba dibayar dengan riba, hutang dibayar dengan hutang, dan hutangnya bermasalah. Bermasalahnya itu karena riba. Ya tentunya hidupnya semakin susah dan semakin terpuruk. Nah, di akhir kronologinya yang dia ceritakan, dia bilang begini. Yang saya tanyakan ya Pak Tris, harus bagaimana saya dengan kondisi saat ini agar saya bisa tenang dalam hidup dan bisa menyelesaikan masalah hutang riba saya. Karena kondisi saat ini saya tidak memiliki modal usaha lagi. Untuk biaya hidup saya mengandalkan gaji anak saya yang pas-pasan. Yang tersisa adalah keahlian saya di bidang kuliner. Jujur saya berusaha ikhlas, tapi ketika melihat anak saya bekerja, saya merasa berdosa. Bukannya saya bahagiakan anak, malah saya menyusahkan anak saya. Saya selalu menghukum diri saya sendiri kalau saya adalah ibu yang gagal menjadi ibu yang bisa membahagiakan anak. Adakah solusinya untuk masalah riba saya? Nah, dia minta solusi, dan yang saya garis bawahi dari pertanyaan ini adalah bagaimana agar saya bisa tenang dalam hidup ini. Itu kata kuncinya. Bagaimana bisa tenang? Karena setelah ada ketenangan, kita bisa menyelesaikan masalah berikutnya dan berikutnya. Yang terpenting saat ini adalah ya tenang. Dan beliau menanyakan sesuatu yang bagus. Bagaimana saya bisa tenang dalam kondisi saat ini? Ya baik Bapak Ibu, memang riba itu luar biasa dampaknya. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Orang yang modal bisnisnya dari harta riba, pasti ribanya musnah. Saya pernah dengar di sebuah channel YouTube, dia bilang begini, seorang pebisnis, itu salah. Yang bilang modal dari riba bikin bangkrut itu salah. Itu karena dianya aja goblok, nggak bisa bisnis, bukan karena ribanya. Nah, itu maaf ya, itu mungkin dari sudut pandang yang lain. Tapi kita lihat dari sudut pandang Al-Quran. Bahwa di Al-Quran disebutkan, yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Jadi orang yang pakai harta riba, orang yang bisnisnya dengan harta riba, dia bisa bisnis atau dia tidak bisa bisnis, tapi modalnya dari harta riba. Yamhaqullahu riba. Allah pasti musnahkan riba. Meskipun itu musnah secara perlahan tanpa terasa. Tapi Allah musnahkan riba. Nah, mau diadu. Jangan sampai, makanya jangan sampai kita mengalami. Biarlah kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ibu ini merasakan, ya, kita tidak bisa menghakimi, wah ibu ini karena nggak pandai bisnis. Jadi bisnis jualannya hancur. Yaitu karena modalnya dari riba. Karena bisnisnya bermasalah. Dari hutangnya bermasalah, yaitu riba. Ya kembali lagi saya jawab, memang harus kita akui bahwa Al-Quran menyebutkan
Yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Itu pertama harus kita akui. Setiap orang yang hidupnya dari utang riba, maka hidupnya akan semakin susah. Jika dia tidak berhenti, maka hidupnya akan semakin terpuruk, Dia tidak berhenti, maka di saat itu dia masih terganggu oleh setan. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Orang yang makan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Hidupnya selalu diganggu setan. Ke situ salah, ke sini salah, bisnis ini bangkrut, bisnis itu bangkrut, ada aja gangguannya. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan setan, ya tinggalkan riba, stop makan riba supaya tidak ada intervensi setan. Ya, yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Dengan cara apa? Orang yang makan riba seperti orang yang kerasukan setan. Diganggu bisnisnya sana-sini. Lalu bagaimana cara bangkit dari keterpurukan akibat riba itu? Ibu itu bertanya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bayar hutang. Maka kita baca ayat selanjutnya, maka mulailah kita memperbaiki hidup. Di ayat selanjutnya ini, ya Al-Baqarah 277 itu ada satu kata kunci, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang harus kita capai, yang pertama adalah kondisi hidup la khaufun alaihim, tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena kita percaya bahwa rahmat Allah akan menyelamatkan. Wala hum yahzanun, dan tidak sedih. Yang terjadi ya sudahlah, biarkan terjadi, ini jadi pelajaran, kita koreksi. Jangan menyedihi apa yang sudah terjadi, sedih berkepanjangan berlarut-larut, menyesali berlarut-larut. Ya kita pakai doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita akui kita orang yang zalim dan kita menyesali dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, dengan kondisi itu, dengan taubatan Nabi Yunus itu, kita berharap Allah berikan kondisi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kemudian ayat berikutnya mulai perbaiki hidup seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 78. Ini ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Sebelum Allah melarang riba, ada kalimat yang mendahulinya, beriman dan bertakwa. Jadi cara bangkitnya, cara mudah untuk meninggalkan riba, cara memperbaiki kerusakan akibat riba adalah iman dan takwa. Perbaiki iman, perbaiki takwa. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Apa sih itu iman? Iman ya percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Kita percaya Allah yang mengatur kehidupan ini. Kita percaya Allah yang mengatur kehidupan kita. Allahu Rabbuna la nusriku bihi syai'a. Allah adalah pemelihara hidup kita. Kita tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Kita percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya kepada saya bahwa saya akan memberikan solusi kepada Anda, silakan datang ke rumah saya. Kalau Anda percaya, maka Anda akan datang. Nah, kalau ibu bapak percaya pada Allah, Allah akan memberikan solusi atas segala persoalan yang ibu bapak alami. Allah akan angkat derajat hidup bapak ibu setelah keterpurukan akibat riba ini. Ya, kalau bapak ibu percaya, bapak ibu akan datang kepada Allah. Jadi tingkatkan levelnya. Tingkatkan level kepercayaan kepada Allah sampai kita benar-benar percaya
Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Allah juga yang mengurusi kehidupan hamba-hambanya. Allah yang memberikan rezeki dari sumber yang tidak pernah diduga-duga. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian kalimat berikutnya, wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Kalau sudah percaya sama Allah, ya, kita sudah tingkatkan takwa kita kepada Allah, ya ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Yaitu apa? Tinggalkan riba. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Tinggalkan riba. Nah, setelah itu kita akan dipertemukan dengan hamba-hambanya, akan menolong kita, dipertemukan dengan solusi-solusinya. Nah, selanjutnya di ayat 280, lakukan komunikasi dengan kreditur itu tadi. Lakukan komunikasi dengan pihak rentenir, ya, pihak yang memberikan pinjaman. Komunikasi untuk apa? Ya, musyawarah, negosiasi. 280 surah Al-Baqarah ini mengisyaratkan bahwa orang yang belum sanggup membayar minta penangguhan. Bukan bingung sana sini cari dana talangan untuk membayar hutang. Bukan, tapi lakukan negosiasi untuk minta penangguhan. Ya, kalau kita urut tadi 276 Allah musnahkan riba, kemudian 277-nya jangan takut dan jangan sedih kalau memang itu sudah terjadi. 278-nya tingkatkan iman, tingkatkan takwa, dan stop, jangan ulangi riba lagi. Lalu bagaimana membayar hutang riba yang sudah terpuruk ini dan tidak ada aset lagi, tidak sanggup bayar lagi? 280-nya lakukan komunikasi untuk negosiasi, minta penundaan bayar. Apakah bisa? Ya, lakukan proses ini jangan sendiri. Minta pendampingan baik kepada perorangan ataupun kepada komunitas yang ya konsen dalam upaya dakwah hapus riba ini, minta pendampingan agar bisa melakukan negosiasi hapus riba, negosiasi penundaan bayar. Apakah itu dimungkinkan? Ya, sangat dimungkinkan. Hutang riba. Hutang ini adalah kewajiban yang memang harus dibayar. Tapi kalau belum ada uangnya, ya berarti minta penundaan waktu. Kan begitu konsepnya. Tapi tetap wajib dibayar. Tapi kalau nggak ada uangnya, ya minta waktu sampai ada uangnya. Al-Qur'annya bilang begitu. Kemudian situasi hukum di negara kita juga memenuhi kondisi itu, bahwa apabila belum bisa bayar, ya bisa bermusyawarah untuk penangguhan waktu bayar. Buktikan kalau memang Bapak Ibu belum bisa bayar. Buktikan secara ekonomi bahwa Bapak Ibu saat ini sedang berkesulitan bayar, dan beberkan rencana bagaimana pembayaran ini akan dilakukan selanjutnya. Apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan hutang ini? Oke lah, saat ini belum bisa bayar, lalu rencananya apa? Nah, ini kan negosiasinya bisa disampaikan, makanya tidak boleh sendirian, harus ada pendampingan dari perorangan atau lembaga yang memang konsen dalam dakwah hapus riba, atau lembaga bantuan hukum yang memang mendampingi masyarakat lemah, masyarakat menengah ke bawah ini dalam kasus-kasus penyelesaian hutang riba ini. Syaratnya ya tadi, memang belum bisa bayar, bukan tidak mau bayar. Nah, untuk negosiasi ini tentunya Bapak Ibu harus siapkan seluruh dokumen-dokumen yang terkait, kronologinya harus Bapak Ibu siapkan, ya. Kalau perlu dicatat itu kronologinya seperti apa, awal mulanya hutangnya bagaimana, kemudian hutangnya buat apa, kemudian bagaimana terjadi kemacetan, kemudian kondisi ekonomi yang sedang dialami ini membuat kesulitan bayar, kemudian potensi apa yang dimiliki yang nanti bisa diusahakan untuk membayar. Nah, itu dibuat kronologinya.
dalam bentuk tulisan, sehingga begitu Bapak Ibu konsultasi, Bapak Ibu tidak usah berlelah-lelah lagi dalam menjelaskan karena sudah ada cerita kronologinya. Misalkan datang ke saya bawa kronologinya sehingga saya bisa mempelajari, atau datang ke tempat lain bawa kronologinya. Dan selain itu juga bawa dokumen-dokumen yang terkait sehingga kita bisa musyawarahkan bagaimana menyusun musyawarah ini kepada pihak-pihak yang memberikan pinjaman. Artinya apa? Artinya kita jangan hindari. Kalau memang kita belum bisa bayar, kita harus punya niat untuk membayar sehingga kita punya niat untuk menyelesaikan hutang-hutang itu. Hutang bermasalah. Hutang hanya bisa diselesaikan jika masalahnya ini diselesaikan lebih dahulu. Kan begitu ya. Hutang riba. Hutang ini kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan riba ini pada hakikatnya adalah sebuah kesepakatan yang bisa disepakati ulang. Ya kan? Ribanya atau bunganya itu yang tadinya tinggi bisa direndahkan. Yang tadinya ada bisa ditiadakan. Kan gitu ya. Nah, kita nanti pilah-pilah secara objektif. Nah, baik Bapak Ibu, tentunya video ini kurang memuaskan, ya ini hanya sebagai masukan sementara. Yang terpenting adalah lakukan konsultasi secara offline, sehingga Bapak Ibu bisa tadi menyampaikan kronologinya secara jelas, sehingga solusinya bisa dirumuskan juga secara jelas. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.